Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul The Use of Microbial Fuel Cell for Efficient Treatment of Cauliflower Waste and Generation of Electricity sebagai bentuk penugasan dari mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Mukti Ningsih Nurjayadi MSI. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada yang pertama itu ada Ahmad, lalu yang kedua ada saya sendiri yaitu Marika Kurnia Putra, lalu setelah itu ada Sabrina Salsabila, dan yang terakhir ada Talita Salwa Rahmawati. Next. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan. Study next. Selanjutnya ada subtopik bahasan yang akan kami bahas, yaitu ada mengenai introduction, lalu ada metodenya, lalu ada result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulannya. Next. Selanjutnya untuk introduction akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada introduction, di mana sampah dapur merupakan sampah organik rumah tangga utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Nah, limbah ini dapat digunakan sebagai bahan baku yang berharga dalam proses konversi biologis dan termokimia untuk menghasilkan bioenergi. Nah, salah satu bioenerginya adalah MFC. MFC itu apa sih? MFC itu adalah microbial fuel cell, yaitu merupakan salah satu alternatif pengolahan sampah organik rumah tangga karena menghasilkan energi bersih yang berkelanjutan. Nah, pada sistem MFC ini terdiri dari anoda, katoda, dan larutan elektrolit, di mana mikroba akan melakukan metabolisme pada kompartemen anoda dalam keadaan anaerob, mengurai substrat menjadi proton, elektron, dan karbon dioksida atau CO2. Boleh di next. Oke, pada penelitian ini juga digunakan elektroda grafit berlapis polyaniline multi-weld carbon nanotubule atau PANI MOCNT untuk mempelajari pengaruhnya terhadap kinerja sistem MFC untuk menghasilkan listrik dari limbah kembang kol. Nah, karena daun kembang kol adalah sampah organik rumah tangga yang paling banyak ditemukan di Nepal, dan karena limbah daun kol juga dihasilkan dalam skala yang besar. Karena itulah di jurnal ini menggunakan limbah kembang kol, dan ini juga merupakan salah satu teknik untuk menunjukkan degradasi limbah daun kembang kol yang efisien dengan sedikit usaha dan secara bergantian untuk menghasilkan listrik. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke methods. Yang pertama ada bahan-bahan. Nah, di sini bahan-bahan yang digunakan adalah ada nanocubulus karbon multiwall. Terus yang kedua ada anilin, ada perak sulfat, ada kalium hexacyanofferat, ada merkuri sulfat. Lalu untuk sampelnya ada limbah daun kembang kol yang digunakan sebagai substrat penelitian. Kemudian limbah daun kembang kol ini dikeringkan dulu di udara selama 24 jam. Setelah dikeringkan, dia digiling dengan mesin, lalu akan kembang kol ini akan menjadi pasta halus, kayak gitu. Nah, ini ada bahan-bahan gambar bahan-bahan. Nah, yang di sini ada karbon yang tadi, ini ada anilin, ada perak sulfat, ada kalium. Tadi ini ada kalium sama ada merkuri sulfat yang daunnya adalah kembang kol. Lalu yang pertama metodenya adalah kita mengukur dulu fisiokimia dari biomasanya tersebut. Nah, yang diukur ini adalah kadar airnya. Kadar air itu ditentukan dengan mengeringkan biomasa semalaman dalam oven udara panas pada suhu tertentu, yaitu 105 derajat Celcius. Lalu kita ukur juga adalah kadar abunya, ditentukan dengan membakar limbah tersebut dalam tungku peredam pada suhu 550 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu untuk kita ukur juga nitrogen amoniak ditentukan dengan menggunakan metode reagen Nessler. Lalu kita ukur oksigennya juga ditentukan dengan metode spektrofotometri. Gula pereduksi juga diukur menggunakan metode asam dinitrosalisilat. Lalu yang terakhir kita ukur jumlah fosfornya menggunakan metode amonium molibdat yang diasamkan. Lalu setelah kita ukur fisiokimianya, kita persiapkan inokulum mikroba. Yang pertama, untuk pertumbuhan kultur campuran mikroorganisme sekitar 10 gram sampel pasta biomasa tadi yang si kembang kolnya tadi, dia itu diambil dan dikultur dalam 100 ml kaldu lisogeni
atau LB. Nah, kultur tersebut diinkubasi untuk aklimatasi pada suhu tertentu yaitu 37 derajat Celcius selama 14 hari. Nah, hal tersebut terutama digunakan di MFC tadi untuk degradasi limbah seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya ada konstruksi dan pengoperasian MFC, di mana MFC itu dibuat dari botol plastik berleher lebar, masing-masing berkapasitas 600 ml, dan dipisahkan dengan membran nafion. Lalu kumparan kawat platinanya itu digunakan sebagai anoda, dan serat grafitnya itu digunakan untuk katoda. Lalu analitnya adalah 10% berat per volume sampel limbah yang ditempel halus dalam air suling dengan 1% inokulum mikroba dan katolitnya adalah buffer fosfat 0,1 molar dengan pH 7,6. Lalu kabel dari kompartemen anoda dan katodanya masing-masing dihubungkan ke multimeter dan tegangan rangkaiannya itu dirangkai secara terbuka atau OCV. Namun kita juga membuat tegangan rangkaian secara tertutup yang diperoleh dengan menghubungkan resistensi eksternal 1000 dan 100 ohm, dan MFC ini juga dioperasikan sekitar 7 hari. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada modifikasi elektroda di mana mula-mula MOCNT ini 1 mg dicampurkan dalam larutan aniline HCl dengan perbandingan 1:1 pada 0 derajat Celcius selama 12 jam. Lalu ditambahkan larutan amonium persulfat 0,1 molar dalam HCl 1 molar, tetes demi tetes ke dalam larutan. Lalu proses polimerisasi ini dilakukan pada suhu 0 derajat selama 6 jam. Dan nanokomposit Pani MOCNT ini diperoleh dengan mencuci bahan beberapa kali dengan sentrifugasi yang berulang dengan air deionisasi dan metanol hingga diperoleh bubuk berwarna hitam kehijauan. Di lain sisi, kain grafit dilapisi dengan nanokomposit Pani MOCNT ini untuk memodifikasi elektroda, di mana mula-mulanya itu adalah nanokomposit Pani MOCNT ini dicampur dengan N-metil-2-pirolidon, lalu elektroda grafit bersihnya ini dicelupkan ke dalam campuran dan disonikasi selama sekitar 15 menit, lalu dikeringkan dalam oven selama sekitar 12 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Next. Oke, berikutnya adalah perawatan. Di sini ada dua jenis, yaitu perawatan dari elektroda dan perawatan dari membran nafion. Elektroda yang digunakan di sini adalah grafit yang bersifat inert yang diultrasonikasi dengan H2SO4 dengan HNO3 dengan perbandingan 3:1 selama 6 jam. Kemudian dicuci dengan air suling hingga pH-nya netral atau 7 dan dikeringkan di udara. Sedangkan untuk perawatan membran nafion sendiri, membran tersebut disonikasi dengan 3% hidrogen peroksida, air deionisasi, H2SO4 selama 1 jam. Membran kemudian disimpan di air deionisasi untuk pengawetan dalam jangka pendek. Next. Berikutnya adalah analisis statistik. Di sini analisis menggunakan Microsoft Excel dan Prisma GraphPad. Di sini variasi asal limbah dan kembang kol dari Nepal dan India disajikan dalam bentuk data dari 3 ulangan dengan standar. Oke, selanjutnya mungkin ada isolasi dan penyaringan bakteri yang ada di NFC, yaitu yang pertama adalah kultur campuran atau biasa kita sebut sebagai inokulum yang telah diaklimatisasi dalam MFC itu kita insertkan secara serial dan kita kulturkan pada plat media agar LB dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Di mana nanti koloni bakteri ini akan terisolasi dan akan membentuk koloni yang berbeda di piring uji untuk produksi selulase. Lalu inokulum tersebut masing-masing akan terisolasi dan akan dibuatkan dalam suatu media LB dan ada di kisaran 500 mikroliter. Inokulum itu akan diinokulasi ke dalam lubang yang akan dibuat di tengah plat agar karboksimetil selulosa atau biasa disebut CMC. Lalu plat kemudian akan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam.
Lalu setelah inkubasi, cawan akan ditambahkan dengan indikator kongoret 0,1%, lalu diikuti dengan penambahan NaOH 1 molar. Setelah itu akan diadakan pengamatan terhadap zona bening hidrolisis. Next. Setelah itu ada proses karakterisasi molekuler dari isolat itu sendiri, di mana DNA genom yang diperoleh akan diverifikasi ulang dengan menjalankan proses elektroforesis dengan menggunakan agarose gel 1%. Di mana untuk genom DNA ini akan kemudian diamplifikasi menggunakan primer universal berjenis 16S RNA yang berasal dari New England Biolabs. Setelah itu produk PCR atau polymerase chain reaction tersebut akan diamplifikasi dan dikirim ke laboratorium Accelerase Ahmedabad, India untuk diurutkan. Lalu setelah itu sequence DNA yang diperoleh akan diidentifikasi melalui pencarian NCBI BLAST dan sequence akan diselaraskan dengan bantuan perangkat lunak BioDedit. Setelah itu akan ada pohon filogenetik yang akan dibangun dengan metode Nekurjo ini menggunakan software dari Mega itu sendiri. Next. Setelah itu akan ada results and discussion. Oke, di sini setelah kita membahas di metode, kita masuk ke result and discussion. Yang pertama itu beberapa parameter fisiokimia yang tadi diukur ditentukan untuk melihat karakteristik dari limbah, gitu. Jadi tujuan untuk mengukur fisiokimia itu adalah untuk melihat karakteristik dari limbah tersebut. Nah, limbah tersebut digunakan di MFC untuk menganalisis pola dari degradasi limbah. Nah, di sini kita membahas tentang parameter fisiokimia biomasa. Jadi didapat data bahwa COD atau chemical oxygen demand-nya itu adalah 147,5 plus minus 5,60 mg per gram. Lalu untuk fosfor 67,8, nitrogen amoniak 0,90, total gula produksi adalah 214,8. Nah, kita lihat di sini bahwa kandungan fosfor pada kembang kol yang baik itu adalah 0,61 mg per 0,1 mg per gram. Sedangkan limbah kembang kol mengandung jumlah gula produksi total lebih sedikit yaitu 92 mg per gram sampel kering. Gitu. Nah, lalu yang kedua adalah pengoperasian MFC atau microbial full cell. Nah, yang pertama, pengenceran 10% limbah biomasa sebagai substrat diambil untuk semua operasi MFC karena konsentrasi substrat yang lebih tinggi berdampak buruk pada operasi MFC. Jadi, pada konsentrasi substrat yang lebih rendah, terjadi pembatasan substrat yang mengakibatkan OCV lebih sedikit. Sedangkan OCV yang diperoleh di MFC pada kondisi operasi yang berbeda diberikan. Nah, didapatkan bahwa OCV maksimum yaitu 681 mV diamati ketika MFC dioperasikan dengan anoda berlapis. Itu tadi polyaniline atau multi-wall carbon nanotubes dengan kalium ferricyanide yang ditambahkan ke katode. Lalu ini masih lanjut, penggunaan serat grafit berlapis menunjukkan peningkatan pembacaan OCV yaitu 426 mV dibandingkan dengan serat grafit normal yaitu 200. Nanotubulus karbon atau serat grafit berlapis merupakan bahan alternatif yang menjanjikan untuk kinerja elektroda karena konduktivitas listriknya, stabilitas, dan luas spesifiknya yang tinggi. Lalu penambahan kalium ferricyanide itu dalam katolit berfungsi untuk meningkatkan pertukaran elektron di kompartemennya, di kompartemen katodiknya dengan 681 mV, yaitu meningkatkan kinerja MFC. Penggunaan ini dapat meningkatkan hasil daya 2 kali lipat lebih besar dibanding menggunakan buffer standar. Jadi itu untuk menggantikan buffer standar. Hal tersebut karena ferricyanide memiliki kapasitas penerimaan elektron yang sangat baik dan meningkatkan kepadatan daya. Oke, selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada pembangkit listrik di MFC menggunakan resistor yang berbeda, di mana kita dapat melihat pada grafik, kita menggunakan dua resistor, di mana yang pertama ada pada grafik dengan garis berwarna biru itu adalah resistor dengan daya 100 ohm, lalu pada garis yang berwarna merah itu adalah resistor dengan daya 1000 ohm. Di mana di sini kita dapat melihat bahwa pada resistor 1000 ohm itu memiliki daya yang lebih kuat jika dibandingkan dengan 100 ohm. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan
pada resistensi eksternal 1000 ohm itu dihasilkan kondisi yang stabil sebesar 7,2 watt per meter kubik setelah 48 jam dengan anoda serat grafit berlapis pani atau MCNT, dan jika ditambahkan pada katolit dengan kalium ferricyanate akan menambahkan yang tadinya dayanya 7,2 watt per meter kubik menjadi 10,1 watt per meter kubik. Boleh di next? Oke, lanjut masih membahas tentang pembangkit listrik di MFC menggunakan resistor yang berbeda. Kini kita membahas tentang tabel di nomor 3, di mana di sini menjelaskan tentang kepadatan daya dengan resistensi eksternal 100 dan 1000 ohm yang diterapkan pada sistem, yaitu 0,55 dan 10,1 watt per meter kubik. Dari data resistensi eksternal yaitu 100 dan 1000 ohm ini, resistensi eksternal 1000 ohm lah yang berkinerja lebih baik untuk menghasilkan listrik. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita juga akan membahas tentang perubahan parameter kimia substrat oleh kinerja MFC. Jadi di sini kita menggunakan elektroda grafit berlapis yang dilapisi dengan pani atau MCNT dengan resistor 1000 ohm dan dibandingkan dengan elektroda grafit yang biasa. Di sini kita dapat melihat dalam semua parameter baik COD, nitrogen, fosfor, dan total gula produksi bahwa elektron grafit berlapis pani MCNT ini dengan resistor 1000 ohm menghasilkan presentasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan elektroda grafit pada biasanya. Oke, boleh di next. Berikutnya adalah proses pemindaian dengan Microsoft Electron. Di sini adalah hasil dari pengoperasian MFC yang baik dengan resistensi yang rendah. Di sini terjadi adesi bakteri lapisan tebal, yaitu di sini adesi adalah penebalan lapisan pada bakteri. Kemudian serat nanopolianilin akan saling berhubungan dan membentuk matriks pori tinggi. Matriks pori tersebut akan menyediakan area permukaan untuk pembentukan biofilm di elektroda, yang kemudian jika terbentuk biofilm akan meningkatkan terjadinya transport elektron. Bisa dilihat pada gambar. Untuk gambar yang A, yang bagian atas adalah kondisi normal dari permukaan bakteri, dan pada gambar bawah adalah gambar setelah diberi sel bahan bakar mikroba, yaitu permukaannya semakin menebal dan muncul pori-pori. Next. Berikutnya ada isolasi dan karakterisasi mikroba. Di sini koloni bakteri yang diisolasi diamati sifat morfologinya seperti bentuk, ukuran, warna, konsistensi, tepi, dan elevasi. Semua bakteri yang diamati berbentuk lingkaran, kecil, putih krem, lengket, dan pinggirannya seragam dengan ketinggian cembung. Bakteri yang diisolasi tersebut adalah bakteri gram positif. Proses berikutnya adalah screening bakteri pendegradasi selulase. Di sini dianalisis 7 koloni yang berbeda, diisolasi dari limbah daun, dan disaring untuk produksi selulase. Koloni R2, R3, dan R4 yang gambarnya akan ditampilkan pada slide berikutnya akan menunjukkan holozon. Holozon sendiri adalah daerah bening pada plat. Kemudian holozon tersebut menunjukkan bahwa isolat poten menghasilkan enzim selulase, yang kemudian enzim akan mengubah sampah organik menjadi molekul sederhana dan membantu produksi bioelektrik. Kembang kol sendiri mengandung 16,6% selulase. Oke, selanjutnya ada proses dari karakterisasi molekular mikroba pada MFC itu sendiri. Nah, di sini untuk bakterinya itu pertama kita kembangkan atau kita tumbuhkan terlebih dahulu di dalam lysogeny broth atau bisa kita sebut LB media, di mana LB itu sendiri adalah media yang kaya nutrisi, terutama bisa digunakan untuk pertumbuhan untuk jenis bakteri. Biasanya kita gunakan untuk menumbuhkan bakteri dengan cara menginkubasinya pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam
Setelah itu nanti ada koloni yang terpisah tersebut akan diisolasi dan selanjutnya akan dikarakterisasi sifat selulotiknya pada media CMC agar atau karboksi metil selulos agar. Di mana untuk masing-masing inokulum itu akan terisolasi dan akan ditambahkan sebesar 500 mikroliter dan akan diinokulasi selanjutnya ke dalam lubang yang sudah dibuat pada tengah-tengah dari CMC agar ini. Setelah itu akan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, cawan Petri ini akan dibanjiri dengan indikator Kongoret 0,1% sebagai zat warna untuk melihat perubahannya. Setelah itu diikuti dengan penambahan NaCl 1 molar untuk penahanan dari tekanan osmosis pada media tersebut. Setelah itu akan diadakan pengamatan terhadap zona bening hidrolisis. Di sini terungkap pada 3 sampel tersebut terdapat aktivitas selulotik dengan timbulnya zona bening di tengah-tengah plat. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada karakterisasi dengan cara menggunakan elektroforesis di mana untuk DNA genom ini kita menggunakan konsentrasinya sebesar 100 nanogram dan kita gunakan sebagai template untuk kita proses PCR. Nah, setelah itu untuk strain bakteri ini akan dikarakterisasi dengan analisis sekuensi DNA 16S RNA. Setelah itu untuk produk PCR ini ternyata menghasilkan pita yang berbeda terlihat berukuran 1500 BP pada transilluminator UV. Jadi pertama-tama kita buat agarose gelnya dulu sebagai tempat untuk elektroforesisnya. Setelah itu kita buat well atau sumur pada agarose gel tersebut. Setelah itu kita tambahkan DNA genom sebesar 100 nanogram. Setelah itu kita proses elektroforesis dengan cara mengalirkan energi listrik. Setelah itu untuk hasil elektroforesis tersebut kita lihat di dalam cahaya UV. Untuk hasilnya tertampang pada gambar di samping. Setelah itu bisa di next. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya pohon filogenetik, di mana untuk pohon filogenetik ini kita susun berdasarkan perbandingan DNA untuk menunjukkan pola dan hubungan kekerabatan antar organisme yang sedang diteliti. Nah, kebetulan untuk organisme yang kita teliti ini adalah jenis dari Bacillus sp. Seperti terpampang pada gambar, di sini ada Bacillus subtilis, ada Bacillus phalimortis, Bacillus sp, Bacillus tequensis, Bacillus subtilis, dan segala macamnya. Untuk bakteri-bakteri Bacillus ini dikelompokkan karena memiliki sequencing DNA yang hampir mirip, maka dari itu untuk pohon filogenetiknya itu terdapat pada genom yang sama. Bisa di next. Selanjutnya ada conclusion. Oke, setelah tadi kita membahas tentang metode-metodenya dan analisisnya, kita mendapatkan kesimpulan bahwa sel bahan bakar mikroba ini melalui degradasi sampah organik ternyata efektif digunakan untuk pembangkit listrik. Dan bahannya itu adalah pelapis serat grafit dengan PANI MWS-CNT sebagai anoda dan penambahan ferricyanide dalam larutan buffer fosfat ternyata itu efektif gitu, lebih efektif daripada menggunakan buffer fosfat yang biasa kayak gitu, dan meningkatkan pembangkit listrik. Lalu Bacillus sp terlibat dalam proses degradasi sehingga energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan teknologi MFC. Dan terakhir adalah limbah dapur dapat tergradasi dengan mudah melalui teknik konversi menjadi energi alternatif, yaitu valorisasi limbah yang efisien seperti itu. Nah, ini referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.